Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ahmad Sokib untuk mempresentasikan laporan observasi pembelajaran fikih di MTS Al-Falah Karanglangu, Gedung Jati Grobogan. Profil madrasah, nama madrasah yaitu MTS Al-Falah dengan NPSN 6999401 dengan NSM 12 12 331 50 103. Kepala madrasah yaitu Ibu Siti Mubarakah SPP. Alamat madrasah yaitu Desa Karanglangu, Kecamatan Gedung Jati, Kabupaten Grobogan. Dan madrasah atau MTS Al-Falah Karanglangu sudah terakreditasi B. Selanjutnya, Madrasah Sanawiyah adalah sekolah yang diselenggarakan berdasarkan konsep one for all. Artinya dalam satu atap sekolah, siswa memperoleh pendidikan umum, pendidikan agama, dan pendidikan keterampilan. Pendidikan umum mengacu pada kurikulum nasional. Pendidikan agama menekankan pada pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan lingkungan yang baik, bi'ah soliyah di dalam lingkungan sekolah, dan mewujudkan suri tauladan qudwah hasanah oleh seluruh guru dan pegawai sekolah. Madrasah Sanawiyah Al-Falah Karanglangu yang berdiri sejak tahun pelajaran 2029-2020, yang berdiri pada tahun pelajaran 2019-2020, adalah sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan proses belajar dengan memadukan pendidikan umum, pendidikan agama, dan pendidikan pesantren salafi menjadi salah satu jalinan kurikulum. Selanjutnya, visi dari MTS Al-Falah yaitu unggul, inovatif, dan santun. Untuk misinya yaitu membina peserta didik unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik di taraf regional maupun nasional. 2. Membina peserta didik unggul dalam perolehan nilai ujian. Yang ketiga, membina peserta didik dalam pemahaman Al-Quran, hadis, dan kitab salafus sholih. Yang keempat yaitu disiplin, toleransi, saling menghargai, percaya diri, hingga terbentuk sikap peserta didik yang santun dan berbudi pekerti luhur. Yang kelima, menumbuh kembangkan perilaku yang religius dan mengamalkan ajaran agama ala ahlus sunnah wal jamaah. Selanjutnya, untuk pembahasan yaitu landasan, metode, dan strategi pembelajaran. Untuk menggunakan metode dan strategi yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas, guru juga perlu memahami karakteristik siswa guna untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Dalam proses pembelajaran, peran guru sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator yang harus mampu memahami karakteristik siswa, memilih strategi yang tepat, serta mengevaluasi pemahaman siswa secara menyeluruh. Selanjutnya, makna strategi pembelajaran. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam satu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk
mencapai tujuan umum pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan atau yang diterapkan di dalam MTS Al-Falah Karanglangu. Yang pertama itu strategi pembelajaran langsung. Yang kedua strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Dan yang keempat yaitu strategi pembelajaran mandiri. Untuk metode pembelajaran. Metode pembelajaran di MTS Al-Falah Karanglangu umumnya menggunakan metode ceramah, yaitu menyampaikan informasi atau materi pelajaran pada siswa atau peserta didik melalui penyampaian secara lisan. Dalam metode ini, guru berperan sebagai sumber informasi utama dan menyampaikan materi pelajaran secara langsung kepada siswa, yang terkadang diselingi dengan kuis dan lain-lain. Meskipun demikian, di MTS Al-Falah juga menerapkan berbagai strategi pembelajaran lainnya seperti pembelajaran langsung, tidak langsung, interaktif, berbasis pengalaman, dan juga mandiri. Pendekatan pembelajaran MTS Al-Falah menggunakan pendekatan yang bervariasi, mempertimbangkan karakter siswa, minat, bakat, dan kemampuan mereka. Ia juga membangun komunikasi yang baik dan menjadi teladan. Media pembelajaran di MTS Al-Falah menggunakan berbagai media termasuk buku ajar, spidol, penghapus, laptop, proyektor, dan juga media penunjang pembelajaran yang ada di MTS Al-Falah Karanglangu. Kelebihan metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan karena pertimbangan diantaranya praktis dari sisi persiapan, efisiensi dari sisi waktu dan biaya. Yang ketiga, dapat menyampaikan materi yang banyak, mendorong guru untuk menguasai materi, lebih mudah mengontrol kelas. Untuk kelemahan metode ceramah, yang pertama, guru lebih aktif, sedangkan murid pasif karena perhatian hanya terpusat pada seorang guru. Yang kedua, siswa seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru, meskipun murid ada yang bersifat kritis karena guru dianggap selalu benar. Yang ketiga, siswa akan lebih bosan dan merasa mengantuk karena dalam metode ini hanya guru yang aktif dan proses belajar mengajar, sedangkan para peserta didik hanya duduk diam mendengarkan penjelasan yang telah diberikan oleh seorang guru. Kendala-kendala yang dialami dalam pembelajaran di MTS Al-Falah Karanglangu khususnya pada guru yang mengampu mapel fikih. Yang pertama yaitu siswa mengalami kesulitan memahami konsep dasar fikih karena kurangnya pengetahuan awal para siswa atau kurangnya penjelasan yang jelas dari seorang guru. Yang kedua, siswa kurang termotivasi untuk mempelajari fikih karena kurangnya kesadaran para siswa akan pentingnya fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kadang mengalami kesulitan dalam mencari sumber daya yang relevan dan akurat untuk menyampaikan materi pembelajaran yang simpel dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, pembelajaran fikih menjadi kurang interaktif karena dominasi metode ceramah yang tidak memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif. Untuk solusi yang harus dilakukan atau yang dilakukan, yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran yang variatif seperti diskusi, tanya jawab, dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pelajaran fikih. Yang kedua, menghubungkan fikih dengan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya fikih dan meningkatkan motivasi mereka untuk mempelajari fikih. Yang ketiga, menggunakan sumber daya yang relevan dan akurat seperti kitab-kitab fikih yang terpercaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fikih. Yang keempat, guru dapat meningkatkan interaksi dalam pembelajaran fikih dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi,
dan tanya jawab untuk memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam teknis pengumpulan data observasi ini, teknis dan prosedur pengumpulan data dalam makalah ini adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Adapun lokasi dan waktu observasinya yaitu di MTS Al-Falah Karanglangu, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pada waktu 9 sampai 12 siang. Subjek observasi yang kami pilih sebagai narasumber adalah guru PAI di MTS Al-Falah Karanglangu dan juga siswa dari madrasah tersebut. Untuk kesimpulannya, berdasarkan observasi yang telah dilakukan di MTS Al-Falah Karanglangu, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, diperoleh beberapa hal penting diantaranya kesan positif pembelajaran PAI yang dilakukan oleh Bapak Ogi Mulyadi berjalan cukup baik dan kondusif. Guru menunjukkan komitmen dalam menerapkan metode yang beragam seperti ceramah serta lainnya untuk menyesuaikan dengan kondisi siswa. Yang kedua, menciptakan target pembelajaran, yaitu siswa menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Guru juga berhasil menciptakan lingkungan kelas yang tertib, aman, dan memotivasi siswa melalui strategi pembelajaran interaktif, termasuk umpan balik langsung, serta penggunaan media sederhana seperti proyektor dan laptop. Yang selanjutnya, hasil kegiatan, siswa mampu memahami tentang fikih dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari meskipun belum menyeluruh atau belum 100%. Terdapat pendekatan berbasis praktik langsung, misalnya dalam materi sholat jamaah dan lainnya. Evaluasi yang dilakukan melalui presentasi hafalan, praktek bacaan, praktek sholat, dan soal tertulis yang cukup komprehensif. Inilah gedung Madrasah Sanawiyah Al-Falah. Inilah dokumentasi ketika melakukan observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.